kira-kira pekerjaan-pekerjaan baru apa yang bermunculan ya di dunia atau sektor ICT ini, dan kompetensi apa yang harus kita kuasai supaya kita jadi bangsa pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi yang dahsyat, selamat bertemu kembali di channel ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu anak muda yang aktif di sektor ICT, Information, Communication, and Technology. Dia sangat aktif di sektor ini untuk membangun kompetensi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Kita menyebutnya Mas Yosa dari Decoding Indonesia. Segera kita akan mewawancarai beliau, kita akan dapatkan insight, kira-kira pekerjaan-pekerjaan baru apa yang bermunculan ya di dunia atau sektor ICT ini, dan kompetensi apa yang harus kita kuasai supaya kita jadi bangsa pemenang. Segera kita wawancarai Mas Yosa. Baik, Mas Yosa, kita ketemu lagi nih di channel YouTube saya. Jadi ini para sobat kompetensi di seluruh Indonesia sudah bersama-sama kita ini Mas Adrianus Yosa Aprilio. Nah, ini masih lahir bulan April. Beliau sebagai Senior Education Program Manager di PT Presentologics ya, atau Decoding Indonesia. Saya kenal sama beliau dan kita berdua ya waktu itu bersama kita membantu satu proyek ke GIZ ya untuk menyusun pedoman TVET ya ASEAN. Jadi menurut saya itu juga salah satu legacy yang Mas Yosa ini sudah torehkan dengan sangat baik dan sekarang menjadi pedoman untuk negara-negara di seluruh ASEAN dalam hal technical, vocational, education training ya. Baik Mas Yosa, apa kabar nih? Gimana, sudah seger ya? Sudah kembali ke kantor lagi nih ya? Oke Mas Yosa, kita langsung saja. Sobat kompetensi kayaknya sudah nggak sabar lagi. Mas Yosa, kita pengen tahu dari Anda ini di dunia ICT ya, Information, Communication and Technology ini, di sektor ini ya. Kira-kira jenis pekerjaan baru apa yang muncul ya, atau yang akan muncul yang perlu kita segera kenali? Silakan Mas Yosa. Oke, ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang apa yang mulai muncul, apa yang akan muncul, kita mungkin flashback, nggak usah jauh-jauh lah ya, 2-3 tahun terakhir gitu. Mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang dulunya belum ada, misalnya big data analyst gitu ya, di mana dulu mungkin enterprises aja yang pakai gitu. Nah, kenapa itu ada? Karena datanya banyak gitu kan, dari sensor, mungkin Pak Yunus kan juga bekerja di manufacturing gitu ya. Jadi sekarang datanya itu sedemikian banyak sehingga data itu yang numpuk terus mau diapain gitu. Nah, akibatnya disitulah muncul big data analyst gitu. Sebenarnya itu adalah evolusi dari sebuah role yang dulu namanya data warehousing namanya, data warehousing engineer. Terus karena datanya banyak, terus supaya namanya catchy jadi big data analyst. Data analyst. Terus juga kalau dulu namanya misalnya network engineer atau firewall engineer atau network security engineer gitu ya. Karena sekarang orang banyak pivot ke cloud misalnya, sekarang jadi cloud atau cyber security engineer gitu kan. Jadi sebenarnya engineer. Betul. Nah, jadi itu kan profesi-profesi yang mungkin belakangan ini 1-2 tahun ini baru mulai muncul gitu ya. Kita baru mulai dengar, dan baru mulai muncul pun semua orang udah ngeluh nih scarce nih, nggak ada ya. Iya, orang role-nya baru gitu kan, belum ada mungkin pendidikan formal gitu yang membahas itu gitu. Jadi ke belakang Mbak, kalau saya mengamati adalah expert di 2-3 tahun belakangan ini sudah mulai mengkombinasikan beberapa bidang ilmu gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita tahu HR itu mungkin basisnya lebih banyak psikologi gitu ya. Tapi sekarang HR itu nggak cukup psikologi, tapi ada aspek employer branding-nya juga. Jadi di situ marketing masuk misalnya.
big data misalnya. Kalau kita ngomong big data itu dulu orang berpikir, oh yang bisa ngerjain big data itu hanya computer science gitu, atau ilmu komputer Hmm, atau informatics. Tapi kita lupa bahwa untuk menganalisa data itu orang-orang statistika, fisika, matematika itu dibutuhkan gitu. benar Jadi sekali. Hmm, mulai banyak disiplin ilmu yang menjadi konvergen gitu. Maksudnya sekarang ini kalau saya boleh bilang misalnya, data analis terbaik saya itu adalah hmm. dari jurusan saya agak lupa namanya, tapi dulu sih itu untuk asuransi. Jadi ya Aktuaria. itu aktuaria betul. Jadi Oh, oke. jadi salah satu data analis saya itu dari jurusan aktuaria. Kenapa? Karena dia sudah biasa melakukan prediksi kan. Dia sudah Yes. biasa melakukan apa misalnya perkiraan harga berdasarkan formula matematika. Karena sebenarnya Hmm. machine learning data analis itu pekerjaannya itu gitu. Cuman dulu itu dilakukan manual dengan rumus-rumus matematika, sekarang melibatkan komputer misalnya gitu. Oke, jadi berarti pekerjaan baru yang muncul ini yang masih jadi apa istilah tanda tanya dan banyak orang yang juga curious ya pengen tahu itu adalah tadi data analis dan yang kedua tadi adalah cyber security analis gitu ya. Ya, atau engineer. Engineer Intinya maaf, kalau kalau data analis itu biasanya levelnya udah lebih tinggi dalam cyber artian security engineer. dia kalau analis itu biasanya dia lebih udah ada nih datanya udah dikumpulin sama Mm-mm. engineer-nya, terus Oke, dia menganalisa gitu. baik. Kalau engineer tuh biasanya yang bikin pipeline-nya, Pak. Jadi ibaratnya kayak kalau ada air nih yang bangun pipanya gitu. Oh, dari Hmm. sini dari sensor ini masuk, datanya disimpan sebagai apa, terus nanti Mm-mm. kita prosesnya gimana, apakah real time atau kita delay misalnya. Karena Ya. kalau kita lihat kayak misalnya di Indonesia mungkin Gojek gitu ya, contoh Mm-mm. yang paling make sense gitu. Ya mereka bisa pertanyaannya itu pertanyaan yang aneh-aneh untuk data engineer atau data analisnya gitu ya. Berapa martabak yang dipesan dalam 1 jam? Wow. Itu sangat spesifik gitu. Tapi mereka bisa menjawab itu. Kenapa? Karena mereka udah menyiapkan semua tadi pipeline. Berapa driver yang dalam 1 jam terakhir ini aktif misalnya, atau berapa driver yang dalam 1 jam terakhir terjebak macet, itu mereka semua punya datanya gitu. Jadi Wow. itu sebabnya big data analis ini dibutuhkan. Kenapa? Karena walaupun memang sebagian besar pekerjaannya dilakukan oleh mesin, tapi perintahnya tetap harus manusia. Gitu. Iya, dan saya juga mendengar Mas Yosa bahwa ternyata data-data kita itu sedemikian rupa dapat diolah untuk suatu pengambilan keputusan yang sangat strategik dalam Oh iya, marketingnya ya, ya ternyata. ya, ya. Memapping semua Tidak, customer, termasuk kesukaan ya. kita itu bisa disimpulkan dari Oh ya, artificial betul, intelligence itu, betul, dari betul. data-data kita karena kebiasaan kita itu ya. Betul, kita bisa dikaitkan misalnya saya pagi sarapan nasi pecel, terus dari Mm. situ saya ke kantor, dari kantor saya biasanya meeting ke sebuah tempat misalnya. Nah itu behavior itu secara tidak langsung kalau misalnya kita pengguna Google Maps itu tuh dipetain. Dan Oke. kemudian dia bisa bikin rekomendasi yang, oh kamu nggak mau nyobain nih meeting di tempat lain di tempat sini gitu misalnya, yang Wow. similar dengan itu kita. Di satu sisi juga kita bisa kayak misalnya apa yang kita lakukan di decoding adalah kita bisa mengukur dampak dari misalnya ketika kita membagi program beasiswa misalnya gitu ya Pak. Mm. Membagi program beasiswa itu kan kita banyak faktornya, ada raw materialnya yang masuk dari siapa aja. Terus fitur-fitur apa aja yang kita berikan misalnya. Apakah misalnya kita kasih mereka fasilitator. Nah, itu tuh dengan kekayaan data yang kita punya, kita bisa tahu bahwa kontribusi fasilitator itu sekian persen dari kelulusan siswa. Gitu. Jadi Wow, itu bisa jadi diukur. semua measurement ini semakin ini ya kaya kita menghadap multi angle ya dari measurement sehingga Betul. kita bisa memutuskan lebih Betul. tepat ya lebih akurat. Oke. Iya, Baik ya. Mas Dan Susan, itu nah mulai tadi yang disebut ya. ada dua pekerjaan baru ya. Tapi saya sering mendengar juga katanya web developer, application developer, back Ya. end dan sebagainya. Kalau itu termasuk apa itu pekerjaan baru atau tidak? Nah, jadi gini, em, istilahnya gini, Pak. Kalau misalnya seorang engineer itu sudah menampung data, bikin pipanya, bikin penampungan dan sebagainya semua udah, terus kan data itu harus divisualisasikan.
Data itu tuh harus diberikan ke pengambil keputusan gitu. Nggak mungkin kita misalnya ada timnya Pak Yunus yang bikin big data, terus datanya di print dikasih ke Pak Yunus gitu kan, nggak gitu. Sekarang kan Yes, konsepnya yes. udah nggak gitu. Sekarang kita harus bikin yang namanya misalnya dashboard atau analytics gitu ya, yang at real time kita bisa lihat, oh oke, perubahannya sekian, trennya ke arah sini. Nah, role-role tadi, application developer, web developer, itu adalah menjembatani untuk membuatkan interfacing, Oke. membuatkan, membungkus fitur-fitur yang tadi smart tadi. Karena Hmm. kalau yang namanya data analis itu ya bekerjanya mungkin berhadapannya kayak layar, mungkin simpelnya ya kayak layar hitam putih kayak gitu, karena yang ditampilkan itu adalah yang penting hasilnya gitu. Tapi kan kalau Oh, misalnya kita ngomong ke BOD atau kita ngomong ke shareholders kan perlu ada visualisasi, perlu ada jadi visualisasi yang tadi dijembatani dengan tadi ya, pekerjaan-pekerjaan yang saya sebut tadi itu sehingga lebih menarik, lebih ya mudah untuk pengambilan keputusan. Oke. ya misalnya kita punya kayak tadi misalnya kita Gojek pengen tahu seberapa banyak driver yang terlibat gitu. Nah Hmm. kan nggak mungkin kayak si misalnya senior manajernya nanya ke data analis atau ke data engineer-nya sekarang berapa, terus nanti 5 menit lagi dia nanya sekarang berapa gitu kan, nggak gitu. Mereka pengennya misalnya di handphonenya sudah ada datanya, jadi anytime mereka mau tahu datanya buka Hmm. handphone, datanya updated real time gitu. Nah, salah satunya itu tentu banyak fungsi, misalnya kita ngelihat sekarang bagaimana Tokopedia, Shopee, Lazada itu jadi Hmm. Hmm. marketplace gitu kan. Itu juga kan sebenarnya ada faktor-faktor di sana Pak, bahwa kita itu butuh memang jembatan gitu, bridging Ya. antara demand and supply dalam berbagai hal gitu. Nah, teknologi itu menjadi fasilitator di sana, dan ya kita Hmm. nggak mungkin kayak cuman ngasih interface yang asal-asalan, Ya. experience yang asal-asalan. Nah, jadi di situ aplikasi, kemudian web, front end, back end itu menjadi jembatan di sana Oke. supaya pengalamannya jadi experience-nya itu jadi smooth gitu. Baik, baik. Nah, Mas Yusuf, sekarang saya pindah ke topik yang kedua. Boleh. Kalau tadi kita bicara pekerjaan baru yang muncul dan kita harus catch up dengan itu secepatnya, kalau kita ingin lebih mengakselerate industri kita ya, atau proses perekonomian di negeri kita, maka kalau kita zooming in lagi, apa dong kompetensi yang spesifik, yang baru yang harus kita kuasai, terutama anak muda ini ya, yang kita harus kuasai segera. Mungkin bisa di pick up top 3, top 5, seperti apa itu Mas Yusuf? Ya, yang pertama menurut saya adalah adaptability. Ya, Oke. adaptability ini artinya kita harus bisa ya beradaptasi gitu, karena Hmm. kayak misalnya tadi karir-karir yang saya sebutkan dalam 2-3 tahun terakhir ini, mungkin di Indonesia universitas yang punya itu baru 1, 2, 3 jurusan gitu. Hmm. Karena sisanya itu adalah adaptasi gitu. Itu tadi yang saya bilang, kayak misalnya ternyata data analis terbaik saya salah satunya adalah aktuaria ya. Dia kan secara formal tidak belajar data analis gitu. Tapi dengan pengalaman dia sebagai aktuaria, dia bisa mengimplement itu. Jadi menurut saya adaptability itu penting. Oke. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk belajar secara mandiri. Self Hmm. learning itu penting. Jadi terlepas dari apapun bidangnya, apapun domain yang kita ketahui, kalau buat saya sekarang nggak masalah gitu. Saya Hmm. justru merasa saya sebagai lulusan teknik informatika itu terancam. Kenapa? Oh. Karena saya nggak punya domain lain nih yang saya Mhm. ketahui. Beda sama misalnya anak marketing atau anak bisnis yang tiba-tiba belajar teknologi. Mereka kan Oh. sudah expert di domain bisnisnya. Nah, saya mau nggak mau jadi harus belajar manajerial, harus belajar Mhm. bisnis, harus belajar Mhm. how to manage people misalnya, dan itu diterapkan dengan teknologi yang saya bisa gitu. Jadi um, Oke. menurut saya self learning itu penting. Kenapa? Karena um, bisa dikatakan perusahaan-perusahaan sekarang itu ngelihat orang udah dari skill gitu. Ya Ya. masih ada ijazah itu sebagai seleksi awal, tapi kan sekarang kalau saya sih sebagai nge-interview orang, IPK itu nomor sekian buat saya, Hmm. gitu. Yang penting adalah kalau diajak ngomong nyambung, dia sesuai, Oke. tahu job desk-nya gitu kan, skill-nya mumpuni, bisa menyelesaikan masalah saya, that's it gitu. Mungkin Mhm. ijazah tetap diperlukan, tapi kan itu untuk saringan pertama lah ya biasanya, Mhm. gitu, Mhm. administratif. Kemudian yang ketiga adalah grit, Pak. Grit ini Hmm. eee, jadi grit, resilience atau apa ya,
kalau di Indonesia kayaknya apa ya, terjemahannya agak susah, tapi intinya adalah kegigihan mungkin ya kalau grit itu. Kegigihan. Jadi Ya, oke. Courage ya. semangat semangat berjuang gitu. Karena Mhm. kalau kita eee, tidak punya grit tadi gitu ya, ya jadinya kita biasa-biasa aja gitu. Karena Hmm. kita udah dapat posisi settle misalnya di sebuah perusahaan jadi engineer, terus kita nggak Mhm. mau belajar misalnya, ya udah 3 sampai 5 tahun lagi udah pasti akan kegeser gitu, akan ada Oke. profesi-profesi baru yang lebih menarik. Jadi buat saya yang saya highlight ada 3, yaitu adalah adaptability, kemampuan kita Mhm. beradaptasi, self learning, bagaimana kita bisa Mhm. belajar mandiri dari mana aja dan dari siapa saja gitu. Mhm. Yang ketiga adalah grit, kemauan atau kegigihannya. Karena kalau kita kita misalnya self learning-nya bagus, adaptability-nya bagus, tapi kita nggak gigih ya percuma juga gitu. Jadi kayak gitu. Buat saya biasanya yang saya cari kalau saya melihat kandidat-kandidat di posisi strategis sih itu yang saya cari. Oke. Jadi top 3-nya menurut Mas Yosa sebagai perwakilan dari young generation kita ini, pertama adalah yang kita harus kuasai adalah adaptability, ya kan? Itu suatu sangat penting. Kedua adalah self learning, yang kita harus bisa belajar mandiri tadi. Yang ketiga adalah resilience atau grit tadi ya. Ya. Bagian kegigihan dia mencapai sesuatu, jangan lebay ya. Kita harus gigih, naik, turun, gagal, berhasil, dan seterusnya dan seterusnya. Oke Mas Yosa, nah yang terakhir pertanyaan dari saya adalah, ini anak-anak muda yang nonton YouTube channel ini kan pengen tahu nih, dengan pekerjaan baru yang muncul di ICT, di sektor ICT tadi, ya apa caranya? Ini kalau saya sebagai anak muda, saya pengen belajar nih Mas Yosa. Kemana nih channelnya? Saya harus belajar, saya harus daftar, saya harus ikut pelatihan dan sebagainya. Supaya saya juga terampil ya dan juga kompeten seperti Mas Yosa. Silakan. Sebenarnya kesempatan itu banyak ya. Pemerintah buka program prakerja misalnya kan, Oke. itu bisa dimanfaatkan. Tentu kalau dari sisi saya, kalau memang mau yang benar, ya prakerja jangan cari insentifnya, tapi cari pelatihan yang memang menunjang gitu. Oke. Insentif itu bonus gitu ya. Namanya sekali lagi insentif kan, maksudnya kalau sudah melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau masih mahasiswa, sekarang ini Kemendikbud membuka sekali kesempatan untuk belajar di luar kampus dengan Yes, pengalaman macam-macam dan betul. itu bisa dikonversi jadi SKS gitu ya. MBKM ya? Ada betul, Kampus Merdeka itu ada studi independen, ada magang, ada kampus mengajar, ada proyek penelitian. Jadi ada student exchange. Jadi ini kesempatan benar-benar untuk teman-teman bisa nyobain segala hal yang teman-teman mau coba. Dan eh, ini adalah kesempatan yang menarik karena pada saat teman-teman mahasiswa itu bargainnya masih sedikit gitu. Kalau sudah Ya. selevel saya, selevel Pak Yunus mungkin ya ada keluarga yang harus dipikirkan, ada ya kan, ada orang-orang lain yang kita harus perhatikan, ya kan, ada hal-hal yang kita harus pegang dan sebagainya. Jadi kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus ini menurut saya menarik gitu. Yang ketiga adalah kalau di luar negeri yang namanya vocational education and training itu sebenarnya tidak hanya SMK atau politeknik ya. Yang ini yang masih cukup banyak disalahartikan di Indonesia. Dan apalagi juga di Indonesia SMK dan politeknik ini mayoritas gitu ya, terkesan kayak ya orang-orang yang mungkin kurang diterima di universitas atau kurang terima di SMA gitu ya, kemudian masuk SMK. Tapi nggak ada yang jelek dengan itu. Maksud saya mau masuk SMK, mau langsung jadi tenaga terampil boleh, tapi jangan hanya puas dengan materi yang ada di sekolah, di pendidikan Benar, formal. Ada benar. banyak sekali kesempatan, contohnya kalau kita di decoding, kita itu setahun bagi beasiswa mungkin lebih dari 200.000, Pak. Wow, keren, keren. Banyak sekali ya. Jadi mulai dari level dasar sampai level ekspor. Nah, ini juga karena dukungan partner-partner kita gitu ya, ada Google, ada Indosat dan sebagainya. Ini ngasih beasiswa udah kayak ngasih nyebar gitu maksudnya. Iya. Tentu ada syaratnya masing-masing ya. Ada yang program yang mungkin untuk guru dosen itu juga ada. Program yang untuk di bawah 30 tahun itu ada gitu. Jadi tinggal Oh, pilih-pilih aja gitu. Dan oke. tentu saja kalau mau belajar secara mandiri berbayar, wah itu lebih banyak lagi gitu kesempatannya di luar sana. Ada banyak sekali course-course yang bisa kita pelajari di luar sana
secara gratis gitu, bahkan tidak mengeluarkan biaya, atau kalaupun mengeluarkan biayanya relatif sedikit dibandingkan ilmu yang kita dapatkan gitu. Jadi menurut saya sih asalkan ada tadi 3 tadi, adaptability, grit, dan self learning, kemampuan untuk self learning, sebenarnya kita itu bisa survive gitu. Kalau orang bilang takut nih nanti digantiin robot gitu ya. Ini kan itu ketakutan banyak orang gitu ya. Saya sih merasa enggak, selama tadi kita bisa adaptasi gitu. Ya mungkin profesi misalnya cleaning service mungkin memang akan digantikan oleh robot, tapi kan manajer cleaning service atau pemrogram robotnya tetap manusia gitu. Jadi selama kita expert gitu ya, saya tetap percaya rule of 10,000 hours buat saya. Selama kita tekun di sana, nggak bosen-bosennya, grit-nya ada, selalu ada cara untuk belajar, selalu ada kesempatan yang terbuka. Oke, Mas Susah, saya pikir bincang-bincang kita ini dahsyat banget ya. Kita banyak mendapatkan informasi yang A1 istilah saya ini. Jadi pekerjaan apa saja yang akan segera menjadi challenge kita di masa yang akan datang di sektor ICT ini. Kemudian tadi 3 kompetensi tadi ya. Kalau boleh saya ulang adalah adaptability, self-learning, sama grit atau courage atau resilience tadi ya. Dan yang terakhir tadi Mas Susah sudah memberikan tips kepada kita bagaimana kita bisa cope, bisa catch up ya dengan kompetensi-kompetensi tadi, dan banyak sekali kesempatan untuk berlatih. Baik Mas Susah, saya akan close. Thank you Mas Susah, saya akan close untuk para sobat kompetensi. Baik sobat kompetensi di seluruh Indonesia, demikian wawancara saya dengan Mas Yosa dari Decoding Indonesia. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Mohon dukungan Anda semua untuk subscribe, like, comment, and share di channel ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam kompeten.